Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News, sebuah program yang mengangkat berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi, dan kali ini saya fokus pada persoalan pariwisata yang dalam masa Covid ini mengalami tekanan yang luar biasa. Sekali lagi saya juga masih bingung, ini kita pariwisatanya sudah di titik nadir, sudah sekarat, atau sudah lebih parah lagi, kita nggak tahu. Tapi ini kita akan lebih fokus kepada pariwisata Badung, dan saya akan wawancari Pak Madi Badra, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Badung. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Tadi Punapi Gatra. Baik. Kayaknya cerah nih hari ini. Ya. Ini menunjukkan ada optimisme nih berkaitan dengan pariwisata. Bisa diceritakan mungkin kesiapannya 9 Juli katanya ini ya? Ya. Ada rencana untuk katakanlah pelonggaran dan pariwisata mulai akan digeliatkan kembali. Nah, Badung sendiri gimana kesiapannya, Pak? Ya, jadi pariwisata sejak 3 bulan kemarin ya sudah mengalami fluktuatif yang sangat merugikan kita semua di sektor pariwisata. Nah, mudah-mudahan nanti tanggal 9 Juli ini Pak Gubernur akan mengeluarkan statement beliau untuk membuka pariwisata fase pertama. Fase pertama. Nah, jadi untuk mempersiapkan industri pariwisata di Kabupaten Badung, kami dari pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan langkah-langkah. Ya, yang pertama Pak Bupati telah menerbitkan surat edaran mengenai panduan stakeholder untuk new normal. New normal. Ya. Nah, di samping itu Bapak Bupati sudah membentuk tim verifikasi. Ya, tim verifikasi untuk melakukan penilaian kepada industri-industri kita, baik itu hotel, restoran, ya, destinasi, objek wisata, transportasi, mall. Oh, sampai mall juga ya. Nah, ini kita bentuk tim, dan pada hari ini juga tim sudah ada 3 kelompok. Ya, sekarang sudah menuju ke kawasan ITDC. Di kawasan destinasi Uluwatu, dan juga ada beberapa restoran yang dievaluasi. Nah, sifatnya itu adalah penilaian secara mandiri dengan mengisi beberapa formulir, ya, sesuai dengan syarat protokol kesehatan. Mereka mengisi dulu poin-poin yang mereka sudah lakukan dan sudah punya, ya, secara administrasi dan juga secara audiovisual, kalau memang mereka punya bukti sudah dilaksanakan prakteknya, ya, ada simulasinya. Nah, ini mereka akan tunjukkan pada hari ini, sehingga tim akan menilai kesiapan daripada industri itu. Nah, dari penilaian itulah akan ada keluar rekomendasi. Ada rekomendasi. Ada rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Badung dari tim ini, dan selanjutnya kami akan mengajukan surat sertifikat, ya, verifikasi kepada Bupati untuk ditandatangani. Nah, inilah syarat daripada industri untuk membuka. Kalau tanpa ada sertifikasi ini belum kami berikan. Ya, artinya untuk membuka. Tetap ujungnya atau ininya adalah izin dari atau rekomendasi itu Bupati menandatangani. Berarti atas persetujuan Bupati dulu dong, Pak. Berarti baru ini bisa dibuka. Sesuai dengan hasil verifikasi tim tadi kan. Betul. Gitu. Jadi verifikasi. Jadi nggak boleh suka-sukanya pemilik hotel. Betul. Saya mau buka. Nggak boleh segitu ya? Nggak boleh segitu. Jadi tim akan mencermati, menilai kesiapan dia secara administrasi, dan juga ada fakta integritas yang mereka harus tanda tangani. Nanti pada saat Bapak Bupati menerbitkan surat sertifikat verifikasi ini, jangan-jangan nanti dia melanggar. Itu bagaimana nanti kita menertibkan? Karena sudah ada fakta integritas. Jadi fakta integritas ini sebagai alat kontrol bagi tim penegakan hukum di Kabupaten Badung. Ya, ini dari Satpol PP untuk
bisa menindaklanjuti. Oh, artinya bisa menutup lagi kalau Ya, misalnya kalau terbukti memang tidak dilakukan sesuai yang dengan menyimpang, menyimpang misalnya ya, itu nah, harus kita tutup. tutup ya. Ya, Oh. kita tutup. Oh, berarti jadi masyarakat mungkin selama ini memikirkan bahwa ketika dibuka 9 Juni nanti semua buka gitu ya dengan seenak sendiri, enggak berarti Ya, enggak kondisinya seperti berarti itu. harus ada verifikasi dulu. Ada Ada fase-fasenya. fase-fasenya. Ya. Oke, yang kira-kira sudah diverifikasi dan akan diverifikasi apakah hanya hotel restoran saja atau juga objek-objek wisata misalnya pantai atau apa aja yang nanti kira-kira? Ya, jadi tahap minggu ini ya, kita akan memverifikasi kawasan ITDC. ITDC. Nah, mengapa kawasan ITDC? Karena kawasan ITDC ini sangat mudah untuk kita kontrol. Oh, begitu. Ya, Betul ya. kalau misalnya nanti ada transmisi lokal atau kasus positif terhadap tamu yang menginap, bisa kawasan itu kita segera tutup, Tutup lagi. isolasi lagi. Isolasi lagi. Oke. Nah, selanjutnya untuk kawasan destinasi Pantai Pandawa, ya, terus Uluwatu, Waduh. ya ini kita akan segera buka. Nah, untuk kesiapan itulah tim akan melihat pengelola ini sudah mempersiapkan protokol kesehatan itu secara ketat. Ketat ya. Ya. Jadi termasuk juga tadi hotel, restoran, TDC ya Pak ya? Ya, kawasan. Kalau di Kuta juga akan dibuka? Nah, di Kuta juga, Kuta ada beberapa tempat yang kita akan rekomendasikan di kawasan mall, ya, mall Discovery Mall sama Beach Walk, Oh, dan juga Pantai Kuta. Pantai Kuta. Ya. Itu sudah Ya, sudah akan diverifikasi sedang gitu? kita lakukan Verifikasi. kegiatan verifikasi Ya. 1-2 hari ini. 1-2 hari. Kemudian verifikasi mengeluarkan rekomendasi kalau betul-betul sudah yakin ini Ya. aman, baru Aman. akan dibuka gitu ya. Ya, baru kami akan mengajukan sertifikat itu kepada Pak Bupati untuk Pak ditandatangani. Adis, kalau kita bicara nanti kira-kira konsumen atau siapa pengunjungnya ini kan masih kalau mancanegara kayaknya nggak mungkin ya Pak. Kadis. Ya, untuk Siapa fase nanti ini berarti masyarakat Bali saja dong yang mau Ya, untuk fase pertama Pak Gubernur beri arahan lokal in Bali aja dulu. lokal Bali. Ya, kita biar bisa bergerak lah. Karena ini masyarakat sudah kejenuhan ini. Betul. Ya, sudah 3 bulan sangat jenuh. Jadi ada konsep mengenai bagaimana kita longgarkan, ya, tetapi mereka aman terhadap COVID ini. COVID ya, Pak. Nah, itu. Dan kalau masyarakat lokal dan mungkin juga wisatawan orang-orang asing yang masih ada tinggal di Bali Pak ya, kayaknya masih banyak Ya, gitu, kayak mungkin itu juga ekspatriat gitu yang dan juga ada para general manager ya masih ada di yang Bali masih tinggal di Bali Ya. dan juga dengan ada keluarganya mungkin tidak lebih dari 200 orang lah. Pak Hadis, kalau misalnya kita bicara tentang masyarakat lokal pasarnya sekarang yang akan dibuka ini. Nah, kalau misalnya hotel berbintang 5 gitu Pak Hadis. Gimana? Kau kan mahal itu. Nah, gimana? Ada strategi nggak di yang betul. di Pak Hadis? Hotel-hotel bintang 5 yang sudah confirm ke kita melakukan penawaran-penawaran best deal-nya, ya, Sudah memberikan menyiapkan peluang, juga semua ya, memberikan peluang kepada masyarakat umum di Bali ya, masyarakat lokal untuk bisa menikmati fasilitas bintang 5. Ya, cukup mengeluarkan satu malam 1.200.000, ya, mereka mendapatkan menikmati full board hotel berbintang 5. Oke, termasuk Ya, gitu ya. hotel bintang 5. Kalau harganya biasanya normalnya berapa Pak Kadis? Ya, kalau normal bisa 4 sampai 5 juta ya. Sekarang bisa Nah, dengan 1,2, 1 juta, 1 Menarik ya? juta 200. Kalau masih Ya. punya dana mungkin masih kasih experience ya. Pak Kadis, yang lagi agak ramai sedikit ini tentang tes rapid. Ya, gitu ya. ya, Tapi ke ya. Pak Bupati katanya sudah mengeluarkan kebijakan nih kalau Betul. pekerja. Nah, ini mekanisme nanti seperti apa Pak Kadis kalau di Bandung ini? Ya, jadi Pak Bupati mempunyai kebijakan mengenai rapid test di Badung. Karena ini pegawai-pegawai pekerja pariwisata ini perlu kita juga support ya. Ya, Diberikan rapid test. Kalau memang mereka secara mandiri, saya kira ya beban lagi Ya, bagi berat. mereka ya. Karena- Jadi hadirnya pemerintah Badung di sini ya memberikan rapid test secara gratis bagi pekerja yang ber-KTP Badung ya. Ber-KTP Bandung. Yang ber-KTP Badung. Jadi mekanismenya kita sudah informasikan kepada seluruh general manager hotel ya, termasuk restoran untuk mengajukan
karyawannya untuk secara bertahap ini masing-masing kita alokasikan dulu per hotel 10-10 ya, karena juga waktu yang disediakan oleh tim medisnya, oleh dinas kesehatan juga banyak melakukan kegiatan rapid test supaya nanti tidak terlalu lama ngantrenya, queue-nya. Ya, ini jadi satu hotel kita layani 10-10. Ya, nah nanti ini dijadikan rujukan, terutama karyawan-karyawan atau hotel ini yang bersentuhan langsung dengan customer. Ya, misalnya di restoran, misalnya di front office. Ini diharapkan diprioritaskan dulu. Ini gratis, Pak. Gratis ya? Jadi ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah, dan memang dinas dinas kesehatan sudah siap. Tentu yang nanti yang akan diberikan kesempatan untuk dites gratis ini adalah yang sudah memenuhi tadi, Pak ya. Sudah verifikasi, yang sudah verifikasi, sudah mengkonfirm dia sudah siap buka lah. Sudah buka gitu ya. Jadi itu mekanismenya. Baik Pak Kadis, mungkin sebagai katakanlah closing statement ya, karena sudah 15 menit terasa ini Pak Kadis. Apa yang Pak Kadis ingin sampaikan kepada masyarakat, mungkin kemudian juga terutama kepada industri atau pengelola ya, manajemennya ini, itu yang penting juga kan. Karena sekali lagi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sepakat bahwa pariwisata ini harus digerakkan gitu ya, karena kalau terlalu lama kasihan juga rakyat kita. Silakan Pak Kadis. Jadi kami imbau kepada para industri pariwisata yang ada di Kabupaten Badung untuk segera melakukan verifikasi usahanya, mengajukan secara online ke web kami adalah disparda.badungkap.com ya. Ya, nanti akan ada email yang bisa diinput mengenai formulir atau checklist yang harus diisi. Nah, tentu kami berharap semua bisa mengikuti dengan secara online, karena kita menghindari antaranya contactless. Ya, jadi pelayanan secara online ini sangat bisa membantu, sehingga tim verifikasi akan segera mengevaluasi secara administrasi dan fisiknya akan dicek di lapangan. Jadi kami harapkan objek-objek wisata, hotel, restoran, pendukungnya seperti spa, wedding, ya, yoga, dan yang spot tourism yang ada di air dan sebagainya, objek wisata, atraksi, semua diharapkan untuk melakukan verifikasi. Sehingga nanti tim akan menilai, dan kami akan menerbitkan surat sertifikat yang telah diverifikasi, yang nanti akan ditandatangani oleh Bapak Bupati sebagai syarat untuk bisa melakukan kegiatan operasional kembali. Oke. Dan yang terpenting ada fakta integritas juga yang itu gitu ya. dan dilengkapi nanti sebelum sertifikat itu diberikan, kami mendapatkan fakta integritas dari pengelola. Ini juga untuk menjamin ya Pak Kadis, ya, tidak menjamin sama-sama gelombang kedua gitu ya. Untuk ini bagaimana jalan tengah gitu ya, antara bagaimana kita mencegah penularan COVID dan juga ekonomi ini dengan pariwisata bisa berjalan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik Pak Kadis. Astagfirullah, mudah-mudahan dukungan ekonomi semua bisa bergerak kembali, Badung bisa hidup kembali di perusahaan, terutama masyarakat ini bisa tertolong secara ekonomi. Ini yang kalau kita lihat angka-angkanya agak mengerikan. Setelah kita harus optimis gitu ya Pak Kadis ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Kadis dan pemirsa Bali TV. Demikian Bisnis Bali News saya bersama Pak Kadis Pariwisata Badung. Selalu saya akan tutup talkshow saya, dialog saya dengan semoga badai ini segera berlalu, COVID segera berlalu, dan kita bisa kembali hidup normal, hidup dengan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.